Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu perkembangan motorik. Di sini ada materi, yaitu yang pertama perkembangan motorik anak TK. Dalam buku anak prasekolah tahun 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesatnya perkembangan motorik anak. Motorik adalah sebuah gerakan yang mungkin dapatkan oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana mungkin apapun, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan kesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf pusat yang mencakup 5 pusat kontrol akan mendiktekan setiap gerakan anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat jelas melalui perkembangan gerakan dan permainan yang mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh anak ketika ia makin terampil menguasai gerakan motoriknya. Selain kondisi badan juga semakin sehat karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan senang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerakan teman-teman sebayanya, seperti melompat dan berlari-larian. Perkembangan lainnya yang juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah anak akan semakin cepat bereaksi, semakin baik koordinasi mata dan tangannya, dan anak semakin tangkas dalam bergerak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri, anak-anak akan merasa bangga jika ia dapat melakukan secara umum melakukan beberapa kegiatan. Dalam buku Balita dan Masalah Perkembangannya tahun 2001, secara umum ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomous. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik, serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba meralat olah pada penampilan atau gerakan yang akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Pada tahap autonomous, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon
yang lebih efisien. Dengan sedikit kesalahan, anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Melihat tahapan-tahapan di atas, apakah berarti dengan melatih gerakan yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Kenapa? Karena pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya, sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya, sehingga menghambatnya melakukan keterampilan motorik tertentu. Selain itu, ada beberapa penyebab lain yang mempengaruhi perkembangan motorik seorang anak, seperti faktor genetik, kekurangan gizi, pengasuhan, serta perbedaan latar belakang budaya. Rendahnya berat badan lahir seorang bayi juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Bagian kedua, yaitu pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan anak akan menentukan keterampilan dalam bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan, keluarga, dan teman-temannya. Apabila ia mengalami hambatan tertentu, seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas dan lemas bergerak, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Sementara itu, secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan berpengaruh secara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Ini semua akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara umum. Misalnya saja, anak yang kurang keterampilan menendang bola akan cepat menyadari bahwa dirinya tidak dapat mengikuti permainan sepak bola seperti yang dilakukan teman-temannya. Hal itu menyebabkan ia menarik diri dari lingkungan teman-temannya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa keterampilan yang di dalamnya tercakup keterampilan gerak sangat diperlukan anak untuk bermain. Selanjutnya, bagian pertama, peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapatkan masalah dengan jantungnya, karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak, seperti peningkatan sirkulasi darah dan pernafasannya. Pembiasaan anak untuk senang bergerak atau berolahraga akan semakin baik dilakukan saat anak masih kecil. Misalnya, saat anak usia TK, sebenarnya kegiatan motorik kasar anak merupakan awal anak mulai kenal kegiatan berolahraga. Jika anak terbiasa berolahraga fisik atau berolahraga mulai ia kecil, maka hal itu akan berakibat baik untuk pembentukan postur tubuh anak kemudian. Selain itu, kegiatan berolahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan. Anak yang gemuk atau badannya berlebihan akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang beratnya badannya normal. Ataupun kekurang aktifan seorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak juga bertambah. Ada penelitian yang menemukan bahwa anak-anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak-anak yang mempunyai kemampuan motorik yang lebih baik pula.
Lebih jauh, meningkatkan kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Namun, untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberikan tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari dan melompat. Membiarkan anak melakukan gerakan motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil, anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi, yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, maka selanjutnya ia mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kembali. Namun, sedari kecil, seorang anak perlu dibiarkan menemukan sendiri kegiatan atau aktivitas fisik yang sesuai dan cocok dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, anak sedari kecil perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerakan. Jika ia memulai kegiatannya setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Misalnya, seorang anak dari kecil telah mulai diarahkan dengan permainan atau aktivitas bermain bola atau senam, maka ia akan mulai menyenanginya dan ia akan berusaha untuk mempelajarinya agar dapat bermain bola atau senam dengan baik. Begitu juga jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat sesuatu karya seni, maka kemungkinan itu semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah ia kenal. Yang kedua, peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang lebih besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang memiliki kemampuan motorik atau gerakan lebih baik, sedangkan anak-anak yang memiliki kemampuan gerak tertentu akan kurang diterima teman-temannya. Penerimaan teman-teman dan lingkungannya akan menyebabkan anak-anak mempunyai rasa percaya diri yang baik. Contohnya, seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenanginya dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik dari teman-temannya, ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya saat anak-anak kecil mereka dapat memulai mempelajari berbagai jenis kegiatan fisik atau motorik secara bebas, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan tanpa dibanding-bandingkan dengan anak lainnya. Hal ini membuat anak mau melakukan berbagai kegiatan dengan senang hati tanpa rasa takut dan malu. Yang ketiga, peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik. Maxim 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keinginan ketahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok, dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan keaktifan dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa
Kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri seimbang. Belahan otak kiri akan mengatur cara berpikir logis dan rasional, menganalisis, bicara, serta berinterogasi pada waktu dan hal-hal terperinci. Sedangkan belahan otak kanan peran mengatur hal-hal yang intuitif, bermusik, menari, dan kreativitas. Berbagai permainan yang dilakukan anak akan membuat otak kiri dan otak kanan anak berfungsi dengan baik. Begitu juga pengembangan kemampuan motorik kasar dan halus anak yang baik akan membuat anak lebih dapat mengembangkan kognitif anak dalam hal kreativitas dan imajinasinya. Jika seorang anak sudah diberi kesempatan dan arahannya serta bimbingan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halusnya, maka berarti secara fisik anak diarahkan untuk menjadi semakin sehat. Dan hal ini sesuai dengan bunyi kalimat bijak berikut, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yang kuat. Kesehatan fisik seorang akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seseorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas dengan baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau luas lagi. Selanjutnya, kemampuan motorik kasar dan halus anak, taman kanak-kanak. Perkembangan motorik adalah sebuah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerakan yang dapat mereka lakukan yang melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta ketepatan koordinasi tangan dan mata. Mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Siffel dalam Moeliketen 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu yang pertama, keterampilan lokomotorik, yaitu berjalan, berlari, meloncat, atau meluncur. Yang kedua, keterampilan non-lokomotorik adalah gerakan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, yaitu mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, yaitu menangkap dan melempar. Dalam perkembangan kemampuan motoriknya, anak juga mengembangkan kemampuan mengamati. Mengingat hasil pengamatannya dan pengalamannya, anak mengamati guru, anak lain atau dirinya saat bergerak. Ia kemudian mengingat gerakan motorik yang telah dilakukannya atau telah dilatihnya oleh gurunya agar dapat melakukan perbaikan dan penghalusan gerakan. Anak juga harus memiliki keterampilan dasar terlebih dahulu sebelum ia mampu memadukannya dengan kegiatan motorik yang lebih kompleks. Gerakan motorik kasar anak usia TK. Dari buku A sampai Z tentang perkembangan anak tahun 2002 dan buku Balita dan Perkembangannya 2001, perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus. Gerakan motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah
kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagai besar bagian tubuh anak. Oleh karena itu, biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot yang lebih besar. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu, yang dapat membuat mereka meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda 3, serta berdiri dengan satu kaki. Bahkan, ada juga anak yang dapat melakukan hal-hal yang lebih sulit, seperti jungkir balik dan bermain sepatu roda. Oleh sebab itu, biasanya anak belajar gerakan motorik kasar di luar kelas atau ruangan. Untuk merangsang motorik kasar, anak menurut hadis 2003 dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri atas satu kaki, berjalan di titian, dan sebagainya. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan dan koordinasi. Berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupan kelak. Misalnya, anak dibiasakan untuk terampil berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan senang berolahraga. Untuk melatih gerakan motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti penguasaan kemampuan lain seperti berlari akan terpengaruh karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangan dan jari-jarinya untuk menggunting dan meroncet. Gerakan motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga. Namun, gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Oleh karena koordinasi antara mata dan tangan sudah semakin baik, maka anak sudah dapat mengurus diri sendiri dengan pengawasan orang yang lebih tua. Gerakan motorik halus yang terlihat saat usia TK antara lain adalah anak mulai dapat menyikat gigi, menyisir, membuka dan menutup resluiting, memakai sepatu sendiri, mengancing pakaian, serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak membuat anak dapat bereaksi, seperti menggunting kertas dan hasil guntingannya yang lurus, menggambar gambar sesederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, menganyam kertas, serta menanjamkan pensil dengan rautan pensil. Namun, tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. Misalnya, keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan kemampuan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya ke dalam bentuk gambar. Contoh lain, anak
Saat anak berlatih bermain belok dengan menumpuk balok-balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu. Gerakan motorik halus anak sudah dimulai berkembang pesat di usia kira-kira 3 tahun. Di usia itu, anak dapat meniru cara ayahnya memegang pensil, namun posisi jari-jarinya masih belum cukup untuk masih belum jauh dari mata pensil. Selain itu, anak masih kaku dalam melakukan gerakan tangan untuk menulis. Namun, saat anak berusia 4 tahun, ia sudah dapat memegang pensil warna atau krayon untuk menggambar. Gerakan motorik halus seperti menulis dan menggambar akan diperlukan anak saat ia bersekolah nanti. Namun demikian, kemampuan seorang anak untuk melakukan gerakan motorik tertentu tak akan sama dengan anak lain, walaupun untuk usia mereka sama. Misalnya, Ani, seorang anak berusia 4 tahun, sudah dapat membuka baju sendiri, sedangkan Dede yang juga berusia 4 tahun masih memerlukan bantuan untuk melepas bajunya. Jika ia akan mandi atau jika ia akan mandi atau Adi, seorang anak berusia 5 tahun, masih belum menangkap bola yang dilemparkan padanya, padahal Anto, teman sebayanya, sudah sangat terampil melakukan kegiatan lempar dan tangkap bola bersama teman-temannya. Keadaan tersebut menunjukkan ada anak-anak yang masih kurang menguasai gerakan motorik halus atau kasarnya. Perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh, seperti permainan melompati tali atau skipping, melompat-lompat dengan bola besar atau hopping, sedangkan anak laki-laki lebih senang melatih keterampilan melempar, menangkap, dan menendang bola, atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi dalam kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerakan motorik anak, misalnya aktivitas berjalan di atas papan, olahraga seperti melompati tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam, dan bersepeda, menari atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak, juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Pada tabel ini 1.1, perkembangan motorik anak usia 3-4 tahun. Motorik kasar menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan, sedangkan motorik halus menggunting kertas menjadi 2 bagian. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik, sedangkan motorik halus mencuci dan mengelap tangan sendiri. Motorik kasar mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar, sedangkan motorik halus menuang air dari teko. Mengaduk cairan dengan sendok. Yang keempat, motorik kasar melompat sejauh 1 meter atau lebih dari posisi berdiri semula, sedangkan motorik halus yaitu menuang air dari teko. Motorik kasar yang kelima mengambil benda kecil di atas baki tanpa menjatuhkannya, sedangkan motorik halus memegang garpu dengan cara menggenggam. Yang keenam, menggunakan bahu dan siku pada saat melempar bola hingga 3 meter, sedangkan motorik halus membawa sesuatu dengan menjepit. Yang ketujuh, motorik kasar berjalan menyusuri papan dengan menempatkan satu kaki di bagian kaki lain. Motorik halus apabila diberi gambar kepada badan manusia yang belum lengkap, ia akan dapat menambahkan paling sedikit 2 organ tubuh. Yang kedelapan, motorik kasar melompat dengan satu kaki,
sedangkan motorik halus membuka kancing dan melepaskan ikat pinggang. Yang terakhir, yang kesembilan, berdiri dengan kedua tumit dirapatkan dengan di samping tanpa kehilangan keseimbangan, sedangkan motorik halus menggambar lingkaran namun bentuknya masih kasar. Tabel yang kedua, 1.2, perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun. Motorik kasar berlari dan langsung menendang bola, sedangkan motorik halus mengikat tali sepatu. Motorik kasar melompat-lompat dengan kaki bergantian, sedangkan motorik halus memasukkan surat ke dalam amplop. Yang ketiga, motorik kasar melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan dua tangan, sedangkan motorik halus mengoleskan selai di atas roti. Yang keempat, motorik kasar berjalan pada garis yang sudah ditentukan, sedangkan motorik halus membentuk berbagai objek dengan tanah liat. Yang kelima, motorik kasar berjinjit dengan tangan di pinggul, sedangkan motorik halus mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. Yang ketujuh, yang keenam, menyentuh jari kaki tanpa menekuk lutut, sedangkan motorik halus memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Yang terakhir, motorik kasar mengayuh satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Ya, mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.